Hari ini kita ingin belajar tentang kesetiaan Tuhan akan janji Tuhan. Bagaimana kita supaya bisa hidup dalam janji Tuhan. Jadi kita hidup ini karena perjanjian Tuhan. Yesus itu sendiri adalah bukti nyata karya Tuhan akan janjinya yang begitu real. Hidup kita memang kita punya kepercayaan, punya iman, punya keyakinan. Tapi kita hidup karena perjanjian Tuhan. Janji Tuhan. Pada ayat yang kedua dikatakan dengan jelas sekali. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tolong ingat, itu janji Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. W-E-S-H. Kata W-E-S-H. S-H. Itu aku akan membuatmu dan menjadi. Jadi kata SH itu bukan hanya membuat saja, tapi membuat menjadi. Membuat sampai jadi. Itu janji Tuhan. Kalau dia berjanji, dia buat kita, dan buat itu satu proses, dan menjadi, itu hadiah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Legoi gadol, bangsa atau umat yang besar. Gadol, besar, agung, masyhur. Itu lengkap di situ. Kalau saya melihatnya, janji ini, maka saya ingin mengungkapkan bahwa ada perjalanan janji Tuhan. Jadi janji itu melalui satu perjalanan. Sama halnya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia mengadakan perjalanan di padang gurun, perjalanan melintasi laut. Dia mengadakan perjalanan. Jadi janji itu dalam perjalanan. Jadi kita ini mengimani dan percaya dalam perjalanan hidup kita, kita akan menerima janji-janji Tuhan. Via Dolorosa juga adalah perjalanan dari janji Tuhan. Kalau orang katakan janji itu satu proses, tapi saya lebih menyukai istilahnya perjalanan. Karena perjalanan itu menuntut kita sebagai tanggung jawab untuk melangkah. Melangkah, terus berjalan. Berjalan maju bukan berjalan mundur dan bukan berjalan di tempat. Kita maju. Perjalanan kita. Perjalanan dan janji Tuhan itu ada di depan. Karena itu janji itu dikatakan satu perjalanan. Ada beberapa poin di sini, 5 poin. Bagaimana perjalanan janji Tuhan itu. Kita belajar dari janji Tuhan kepada Abraham. Pada kita lihat yang pertama, janji Tuhan itu tidak melihat kondisi atau keadaan Abraham. Tidak melihat kesiapan kita. Tidak melihat kekuatan kita. Tidak. Janji Tuhan kepada Abraham akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi kita lihat dulu. Kejadian pasal 11 ayat 30. Supaya kita sadar. Janji Tuhan itu. Sarai itu mandul dan tidak punya anak. Ini kondisi Abraham. Jadi ketika Tuhan berjanji, dia tidak melihat kondisi keadaan Abraham. Itulah janji Tuhan. Dia tidak melihat kita. Mungkin atau tidak. Bahkan hampir dikatakan tidak mungkin. Itu janji Tuhan. Jadi Tuhan tidak bergantung dengan iman kita sekaligus. Tidak bergantung dengan kesalehan ibadah kita. Tidak bergantung dengan semua yang kita lakukan. Tidak. Justru dia melihat dari keadaan yang tidak mungkin. Karena itu perjalanan dalam janji Tuhan itu seringkali membiarkan kita kepada titik nol.
Selagi masih ada kemampuan dan kekuatan dan harapan kita, dia tidak suka. Meskipun dia sangat suka berkooperasi dengan manusia, tetapi dia tidak suka bahwa ada andil kekuatan manusia dalam wujud Tuhan menyatakan janjinya. Karena dalam perjalanan itu, perjalanan padang gurun, perjalanan Via Dolorosa, itu perjalanan yang membuat betul-betul titik nadir. Tidak mungkin. Dan dia janjikan. Seperti ayat yang kedua ini tadi. Dalam perjalanannya, janji itu juga terkendala. Mengalami hambatan-hambatan. Jadi jangan saudara pikir kalau Tuhan janji semua beres. Jangan lupa. Yesus berproses. Lahir di dunia. Mati. Sebelum mati menjalani siksaan, penderitaan di kayu salib. Ada perjalanannya. Kita lihat dulu janji yang terkendala ini. Kita lihat di sini. Pasal 16 ayat 1 dan 3. Pasal 16 ayat 1 dan 3. Kita simak baik-baik, perhatikan. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Perhatikan, pendapatnya Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah, mungkin kemungkinan, pendapat, paham manusia, pikiran manusia. Ya, kita lihat bersama-sama. Ya. Oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengar perkataan Sarai. Sepakat pikiran manusia. Sebagaimana ketika Hawa mengajak makan buah, Adam juga menerima. Berarti sepakat. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Tolong sambung. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ayat ini mencatat Tuhan janji. Lalu Abram dan Sarai, saya percaya selama 1 tahun dia berpikir pasti hamil, pasti melahirkan. 10 tahun. Nah, 10 tahun. Dari janji pasal 12 sampai pasal 16, 10 tahun. Kira-kira, ayo kita ikutin pikiran kita. Kita dengan Abram dan Sarah itu sama. Harus usaha bang. Jangan diam aja bang. Memang janji Tuhan. Tapi usaha itu perlu. Barangkali perlu datang ke sini. Perlu usaha ini. Masih ingat khotbah bulan-bulan lalu. Dosa manusia adalah ketika dia memakan buah pengetahuan itu. Telah memiliki pengetahuan awal prapaham. Ya, first hand knowledge yang menguasai manusia. Jadi ke bawah ini dikuasai pikiran ini. Usaha, upaya. 10 tahun. Kamu jangan diam aja. Kira-kira barangkali pertengkaran suami istri kan begitu. Ya, Alkitab tidak mencatat rinci nanti kepenuhan. Ya, tapi 10 tahun, saudara bisa bayangkan. Coba explore. Jangan hanya drama Korea yang bisa dieksplor. Saudara explore Alkitab itu. Gimana kira-kira? Pasti Abram tanya. Ya, isi belum?
Kita juga kan sering dirongrong keluarga, isi belum, isi belum. Kayaknya. Kalau masih haid, boleh. Ini sudah tidak haid lagi, kan tidak tahu. Tidak ada apotek yang jual untuk tahu ini isi sudah belum atau sudah. Coba, 10 tahun. Pasti mengalami puncak yang sangat kecewa. Pasti berpikir, Tuhan janji tapi harus upaya, betul. Tapi pikiran manusia, itulah tadi pada ayat yang kedua jelas sekali pikiran-pikiran buah dosa pengetahuan manusia, prapaham manusia tentang Tuhan dikuasai. 10 tahun. Akhirnya sudah upaya, usaha, akibatnya sampai hari ini. Gara-gara ngambil si Hagar ini, akibatnya sampai hari ini. Ya, jadi setiap kali kita ditutup gerejanya atau dilempari atau apa, bilang ini dosa Abraham. Terus mengalami seperti itu. Kejadian 17, kita lihat. Sudah lihat pada titik seperti itu ada salah langkah. Dikatakan pada Kejadian 17 ayat 5 dan 6. Kejadian 17 ayat 5 dan 6. Karena namamu bukan lagi Abram, melainkan apa? Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi apa? Bapak sejumlah bangsa besar. Saudara mengerti maksudnya? Ini bukan soal pergantian nama saja. Tuhan itu tidak merubah keadaan. Dia ingin merubah diri kita. Jangan salah. Jadi diri kita yang jadi objek Tuhan lebih dulu. Jangan saudara pikir, Tuhan tolong masalahku. Tidak. Engkau yang bermasalah itu perlu dirubah. Perlu diperbaharui dulu. Engkau yang masih dengan yang Abraham, Mesopotamia. Engkau harus jadi Abraham. Bapak segala bangsa. Di namamu ada janji. Ada pembaharuan. Jadi kalau kita dalam menerima janji Tuhan nampaknya belum saja. Coba periksa diri kita. Tuhan menanti perubahan dalam diri kita. Tuhan ingin ubah kita. Diri kita. Bukan keadaan kita. Terlalu kecil bagi Tuhan. Langit dari tidak ada menjadi ada. Semua dari tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup adakan. Kenapa tidak sanggup? Tapi Tuhan ingin lihat dulu. Jangan-jangan diri kita yang bermasalah, bukan masalahnya. Kita selalu berdoa, Tuhan tolong masalahku selesaikan. Bukan, dirimu bermasalah. Bertobat itu. Tuhan rubah nanti. Sudah dirubah pada ayat 5 ini. Dirubah namanya. Ya dikatakan di situ. Namanya menjadi bapak bangsa sejumlah bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal apa? Raja-raja. Coba kita rekonstruksi lagi. Kira-kira apa yang diharapkan oleh Abraham? Kan Hagar sudah berbuat masalah. Pikiran manusia hasil sudah buat masalah. Ya. Karena dia bermasalah. Lalu Abraham berpikir mungkin dari sini kali. Jangan lupa, anak seorang hamba bukan anak perempuan merdeka, anak perempuan hamba. Itu jelas sekali Alkitab berbicara itu. Janji itu dari anak perempuan merdeka, bukan anak perempuan hamba. Jelas janjinya. Jadi setelah dirubah.
Tuhan membaharui janjinya kembali. Janjinya diulang kembali. Ditegaskan. Karena janji ini beroleh anak harus sudah bicara kepada Abraham, harus bicara juga dengan istrinya. Suami istri. Jadi suami istri itu harus diluruskan dulu hubungannya. Kerukunannya, harmonisnya. Itu dibereskan dulu. Kita lihat Kejadian 18. Kejadian 18 ayat 9 sampai 14. Kita pelajarin dulu bersama. Lalu kata mereka kepadanya, ya Tuhan melalui malaikat, di manakah Sarai istrimu? Ya, tadi kan pada pasal sebelumnya sudah bicara kepada Abraham, namamu diganti. Ya, engkau jadi bapak. Kalau bapak itu dia harus menentukan. Jangan nunut dengan istrinya. Bapak. Tapi dia bicara dengan Sarai. Di mana Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Mendapatkan engkau. Dan waktu itulah Sarah istrimu mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan dari pintu kemah itu yang di belakang. Adapun Abraham dan Sarah telah tua, lanjut umurnya, dan Sarai telah mati haid. Ayat 12. Jadi tertawalah Sarai dalam batinnya. Katanya, berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua. Kira-kira titik kecewanya sudah luar biasa. Nah mungkin lagi lah. Ini Tuhan sedang bergurau dengan kita. Ya, kalau dia tidak percaya adanya Tuhan, ya mungkin. Tetapi karena Tuhan mengirim utusannya dan sebagainya secara ajaib, tidak mungkin tidak percaya. Tapi jangan-jangan ini Tuhan janjinya ini ya sudah, tidak mungkin lagi lah, sudah daluarsa gitu. Mungkin juga kita berdoa buat pokok-pokok doa kita sudah tidak berdoa lagi. Bahkan mungkin kita sudah lupa berdoa lagi karena sudah tidak ada harapan lagi. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Karena janjinya, bukan janji kita. Ya. Sarah tertawa, mentertawakan Tuhan. Ya ini proses, ini kita. Ini keadaan kita semua. Tidak usah malu. Ya. Tidak ada ranking rohani. Tidak ada turunan nabi atau keturunan ada anak cucu bukan nabi. Tidak ada di kita, tidak ada begitu. Jadi semua kita sama. Iman kita juga mengalami sebuah proses. Iman itu hidup. Kalau hidup itu dia bukan benda mati. Dia mengalami proses pergolakan. Kadang naik, kadang turun. Ya, kadang semangat, kadang tidak. Ya itu. Kadang ada kor, kadang tidak. Malas latihan itu ya. Itu enggak usah, itu bukan kelemahan. Itu memang real kita manusia. Itu real kita, enggak apa-apa. Enggak akan saling permalukan sesama kita kan, itulah kita saudara. Ya. Kita begitu. Kadang-kadang semangat berdoa gitu. Kadang-kadang ya sudahlah Tuhan. Kehendak-Mu saja yang itu dalam keadaan putus asa ngomong begitu. Bukan beriman kehendak-Mu saja yang jadi. Bukan, itu dalam keadaan putus asa. Ya sudahlah. Terserah mau Tuhan. Mau diambil-ambil, mau enggak. Kan gitu kan. Ya, kalau doakan orang tua yang sakit tidak sembuh-sembuh. Ya, gitu. Selalu kita pikir ya sudahlah kehendak Tuhan yang jadi. Maksudnya supaya tidak ada beban lagi. Panggil-panggil aja lah cepat. Begitu. Itu putus asa. Pakai poles bahasanya. Terserah kehendak Tuhan yang jadi. Bohong itu, ayo. Padahal maunya jadi. Kehendak Tuhan yang
jadi. Maunya Tuhan jadikan. Itu kan gitu. Tapi sudahlah. Ya. Jadi dalam kekecewaan seperti itu. Ya, ayat 14. Adakah sesuatu pun yang mustahil untuk Tuhan? Pertanyaannya. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau, maka waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara, kita lanjutkan sekarang ini. Kira-kira kalau kita baca dari pasal 17 ini, ya, pasal 18, ya, ada peristiwa pasal 19, ya, ada Sodom dan Gomora. Kira-kira ada virus, ada ini, wah gimana ya, gini. Padahal tahun depan katanya bisa jadi. Pasal 19, ada malapetaka yang luar biasa. Kalau Tuhan tidak setia dengan janjinya, habislah harapan kita. Tidak mungkin kita menerima janji Tuhan. Untunglah yang berjanji itu tuh Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia, Tuhan yang berjanji. Janji Tuhan abstrak enggak? Janji Tuhan abstrak enggak? Saudara, janji Tuhan tidak bisa diraba, tapi lewat Yesus. Janji Tuhan itu menjadi real, menjadi historis, menjadi sejarah, menjadi kisah nyata. Bersyukur kita punya Yesus, amin. Iya. Mereka hanya bisa ngaku ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Tapi Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang mencipta gini-gini. Ya semua bisa. Itu konsep itu. Ya. Nah, karenanya kita lanjutkan di sini. Sudah proses itu kita lihat dulu sampai pasal 21. Pasal 21 ayat 1 dan 3. Ini poinnya. Ini poin. Janji Tuhan digenapi. Katakan bersama, janji Tuhan digenapi. 1, 2, 3. Amin. Amin. Pasti digenapi. Waktu Tuhan luar biasa. Kenapa demikian? Ayat 1. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Bukan hanya memperhatikan, satu yang pertama dia memperhatikan, dia lihat. Kata memperhatikan di sini seluruh kondisi Sarah. Ketidakmungkinannya, kerentanannya, imannya yang sudah mentertawakan, semuanya. Tuhan memperhatikan, bukan ingin menghukum, tapi ingin mengubah Sarah. Sehingga namanya menjadi Sarai. Tuhan ingin ubah. Tuhan janjikan sesuatu dalam setiap keluarga, rumah tangga. Tuhan janjikan, amin. Tapi Tuhan ingin diperbaikin dulu hubungan suami istri. Engkau baru beroleh anak yang luar biasa. Pedulinya Tuhan di situ dulu. Tuhan itu sangat peduli dengan keadaan rumah tangga kita. Siapa bilang Tuhan tidak peduli? Prioritas Tuhan justru ada dalam perkawinan dan rumah tangga kita. Karena itu adalah rencana Tuhan sejak semula ketika Dia menciptakan manusia. Katakan amin. Amin. Tuhan perhatikan. Kenapa Tuhan perhatikan itu? Saya ingin mengajak dulu sedikit kita melihat ya, bagaimana Tuhan itu memperhatikannya. Mazmur 128 ayat 3 dan 4 dulu. Mazmur 128 ayat 3 dan 4. Istrimu akan menjadi seperti apa? Pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Jadi tidak bisa ingin punya anak yang baik, ingin punya keturunan yang diberkati,
Nggak bisa kalau suami istri ini tidak beres. Menjadi, bukan dijadikan loh. Menjadi seperti pohon anggur yang subur. Hai istri, sudah jadi pohon anggur atau pohon pete? Nah, itu penting sekali saudara ya. Atau pohon jengkol gitu ya. Jadi istri yang subur di dalam rumahmu. Pohon anggur di rumahmu. Wah, luar biasa saudara. Ya, ini bunga bangkai di rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Baru anaknya bisa. Kita lihat ini. Jadi supaya membentuk keluarga imamat rajani ini yang kita utamakan. Ayat yang keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kan bisa bergantung satu orang. Perkawinan, rumah tangga, keturunan, berkat Tuhan. Tidak bisa bergantung karena seseorang. Karena suamimu yang melayani. Tidak bisa, engkau terlibat. Itu penting sekali. Sehingga dengan memperhatikan. Dan kedua Tuhan melakukan. Kepadanya Sarah seperti yang dijanjikan. Yang ketiga ayat 2 baca bersama. Kejadian 21, Kejadian 21, saya lebih cepat dari itu. Kejadian 21 ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Maka apa? Mengandunglah Sarah lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Maka apa? Mengandunglah. Lalu melahirkan. Apa yang Tuhan janjikan ada langkah untuk mengandungnya. Amin. Kita mengandung janji Tuhan. Tuhan pasti tolong mengandung. Orang yang mengandung tuh percaya enggak? Bahwa itu ini nanti jadi anak jin atau apa. Loh ya, dia percaya. Dia yakin. Ini jadi enggak ya? Jadi enggak ya? Enggak, dia percaya. Mengandung. Sampai apa? Melahirkan. Mengandung, melahirkan. Mari kita ambil langkah iman dalam menerima janji Tuhan. Kita mengandung janjinya dan saatnya akan melahirkan janji Tuhan itu. Katakan amin. Itulah janji Tuhan. Mengandung dan melahirkan. Sehingga luar biasa. Itulah janji Tuhan yang sudah digenapi. Kembali lagi Kejadian pasal 12. Ayat yang kedua tadi. Ya, itu janji Tuhan untuk membuat bangsa yang besar. Latar belakangnya seperti itu. Prosesnya seperti itu. Perjalanannya seperti itu. Dan memberkati engkau serta membuat namamu apa? Masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau. Jangan lupa. Sumber segala sesuatu adalah berkat Tuhan. Mau karir, mau rezeki, mau usaha, mau pekerjaan. Semuanya bersumber dari berkat Tuhan. Jika Tuhan memberkati. Berkat itu jangan hanya dilihat materi saja, uang saja. Berkat itu secara seluruh. Paripurna, sempurna. Tuhan berkati. Wa afareheha memberkati engkau. Wa agadela dan membuat besar agung masyhur semeha namamu, karirmu, usahamu, pekerjaanmu, masa depanmu semeha. Berkat Tuhan itulah jadi sumber segalanya. Kita bukan ajaran gila berkat kemakmuran, bukan. Berkat Tuhan tidak bisa disebut hanya kemakmuran dalam arti materi. Kita tidak. Kesehatan berkat Tuhan. Ya, kecerdasan berkat Tuhan. Akal budi berkat
Tuhan. Tuhan buka peluang-peluang usaha, orang lain tidak membacanya, kita membacanya. Itu berkat Tuhan. Telah memberkatinya. Sehingga berkat Tuhan itu. Ya. Kalau kita melihat bersama. Dalam berkat-berkat Tuhan. Ayat 2, masih ayat 2C. Ayat 2C. Dan engkau, tolong sambung. Tuhan memberkati kita dan engkau apa? Menjadi berkat. Kalau kita diberi berkat kesehatan, kita memberkati orang dengan mendoakan orang sakit supaya sehat. Kalau kita diberkati oleh Tuhan karena keselamatan yang sudah kita terima melalui Yesus Kristus, beritakan. Yesus itu menjadi saluran berkat. Dan memberkati engkau dikatakan di situ dengan jelas sekali. Dan engkau akan menjadi berkat. Wehye, kamu akan menjadi beraha, berkat. Jadi berkati Tuhan harus mengalir. Amin. Apa saja. Saudara punya hubungan suami istri baik, diberkati Tuhan. Peduli dengan keadaan rumah tangga orang lain yang tidak baik. Doakan, nasihati. Bukan dimasukkan di Facebook, bukan disindir-sindir, bukan saudara ya. Apalagi sekarang ada media yang paling kacau, namanya TikTok. Saya bukan anti. Ya, itu. Tapi jadi berkat. Saudara tahu di timur, di Israel, ada 2 laut Galilea, disebut Danau Galilea, tapi disebut orang juga laut. Ya, Danau Galilea. Laut Galilea dan Laut Mati. Ada 2 itu. Saudara yang mengadakan perjalanan ke sana tidak akan ketinggalan. Pasti lihat ini. Herannya 2 laut ini, 1 laut mati, 1 danau ini dapat aliran dari 1 sungai. Dari mata air sungai yang mengalir, sungai Yordan. Sungai Yordan mengalir ke Laut Mati, mengalir ke Galilea. Ketika dia mengalir ke Danau Galilea, dia mengalirin terus semuanya. Daerah Galilea ini subur, makmur, terus. Itulah kalau berkat dialirkan. Kalau berkat tidak dialirkan, seperti Laut Mati, tidak dialirkan kemana-mana, mati. Mati. Dapat ditangkap maksudnya? Amin? Ya, supaya kita menjadi berkat. Menjadi berkat itu tidak tunggu kaya dulu. Malahan kalau kaya tidak akan jadi berkat malahan saudara. Ya, biasanya makin kaya makin agak. Jadi lebih bagus kayanya itu pas-pasan. Gitu. Jangan terlalu kaya. Kalau terlalu kaya, ada yang bicara, Pak tolong doakan saya supaya saya menjadi kaya. Setelah saya kaya, saya menjadi berkat. Enggak nunggu kamu kaya kalau kamu mau jadi berkat. Amin. Oh ya, saya enggak cerita sekarang. Berkat itu mengalir. Luar biasa dahsyat. Enggak usah heboh-heboh. Ya. Kalau mau berkorban, jangan dimasukin TikTok heboh gitu. Enggak usah saudara. Berkorban saja. Amin. Ya maksud saya berkorban persembahan gitu, bukan. Ini kebetulan ada korban jadi jangan salah tafsir. Gitu ya. Jadi itu diberkati. Jadi dengan demikian kita melihat bahwa berkat Tuhan itu harus dialirkan. Dialirkan. Enggak usah heboh. Diam-diam bergerak, bergerilya. Injil diberitakan, kabar baik diberitakan. Tidak usah aneh. Kalau ada pesantren nyanyi Heaven Shalom. Ya, itu. Sumbernya di sini juga saudara. Sumbernya. Karena anak perempuannya saya yang jadi dosennya. Gitu. Saya kenal baik, kenal betul. Karena murid saya. Walaupun tidak dibayar ke IAIN, setia datang terus. Berikan seminar, ajaran, hasilnya ada. Heaven Shalom masuk sana.
Loh iya, tahun 80, kita bukan ingin sombong ya. Maafkan kalau ada sombong sedikit, maklum ya. Intern sedikit. Yang mempopulerkan kata Salom itu siapa? Dulu dikritik. HKBP keluarkan surat resmi. Sudah ada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pakai salam lagi. Ini memang waktu itu antisemit masih melekat di gereja-gereja yang dari Eropa ini. Nah, itu. Akhirnya sekarang Jokowi salam. Nah, sudah. Ya, gitu. Lagu-lagu Ibrani apa itu? Terakhir dikritik. Sudah jelas pendeta. Kenapa ganti abuna? Gitu. Saya bilang dekat dengan Abuya. Abuna. Kalau pendeta nggak dekat, jauh. Ya sudah ada pendeta. Anda tahu nggak asal kata pendeta itu dari Buddha, Hindu. Baru diam dia. Ya, sudah sampai di situ. Jadi berkat itu tidak usah heboh. Amin saudara. Berkati. Tidak usah begitu mau jadi berkat. Foto dulu. Masukkan di Facebook. Alah. Itu bukan berkat. Itu curi berkat. Itu. Ya, kita lanjutkan sekarang ini. Ya, ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Aku akan memberkati. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ya. Ayat yang terakhir, ayat 3, kalimat yang terakhir. Dan olehmu, tolong sambung apa? Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara mengerti maksudnya? Inilah menara janji Tuhan. Atau mutiara janji Tuhan. Semua kaum akan diberkati. Melalui kabar Yesus Kristus. Amin. Kabarkan Yesus. Amin. Ya, berkati melalui. Ini menara janji Tuhan yang kemudian digenapi. Merupakan mahkota dari seluruh janji-janji itu. Sebab janji ini sesungguhnya menunjuk kepada kedatangan Mesias. Yang di dalam dia janji itu digenapi. Karena dia ya dan amin. Yesus namanya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Luar biasa. Mari kita menjadi berkat. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang setia dengan janjinya. Dia tidak pernah lupa, tidak pernah lalai, tidak pernah menunda. Hanya ingin merubah diri kita. Satu itu ingin merubah pribadi kita. Bukan lagi pribadi Abraham, tapi pribadi Abraham. Bukan lagi pribadi berpikir, aku dan Sarai punya anak. Keluarga itu, dia berikut bapak bangsa-bangsa. Jadi kalau punya visi itu jangan kecil-kecil, besar. Saudara berdoa. Keturunan-keturunan kita ini akan memerintah di negeri ini. Amin. Iya, akan memerintah. Ada jalannya, ada waktunya. Saya percaya itu. Karena itu kita peduli dengan generasimu. Muda kita. Yang kedua, Tuhan ingin berubah. Tuhan ingin membereskan hubungan suami istri, rumah tangga kita, orang tua dan anak. Dua pokok ini menjadi tema kita. Kalau ini beres, berkat Tuhan mengalir bagaikan air sungai Yordan ke Galilea. Amin. Saudara mengimani, mau jadi bersaluran berkat atau mau jadi laut mati? Ya. Garamnya banyak, darah tinggi, ya, tidak makan garam aja darah tingginya tetap naik. Kenapa? Karena lihat masalah, darahnya naik, saudara. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Bapa yang baik, Kau sangat kucinta. Dialah Bapa yang terbaik.